Xiao Chen mau tidak mau menyesal memberitahu Xiao Bai tentang 9 lapisan api penyucian. Dia mengerutkan kening dan berkata, jangan sebutkan masalah ini. Jika keduanya masih tidak muncul hari ini, saya akan meminta Bai Lang membantu saya mencari mereka. Hahaha, Saudara Xiao, tidak perlu mengirim seseorang untuk mencari kami. Kami berdua telah berada di sini selama 3 hari terakhir. Tawar yang terdengar. Di meja di sudut mati Xiao Chen, 2 petani yang mengenakan jubah hitam menampakkan diri dan mendatangi meja Xiao Chen. Mereka adalah Yuan Shu dan Kong Yuan. Xiao Chen mengangkat alisnya. Dia segera memperhatikan jubah hitam itu dan mencoba merasakannya dengan sense spiritualnya. Tanpa diduga, dia tidak dapat menemukan jejaknya dengan pikirannya. Aneh, aku penasaran jubah macam apa ini. Keduanya pasti mengandalkan jubah ini untuk menghindari indera spiritualku selama 3 hari terakhir. Kakak Xiao sepertinya masih memperlakukan si Chen seperti anak kecil. Jangan terburu-buru menolaknya dulu, kata Yuan Shu dengan sedikit ketidakpuasan setelah menyapa Xiao Chen, mengambil cangkir anggur, dan menghabiskannya sekaligus. Xiao Chen merasa agak bingung, dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Yuan Shu. Kong Yuan mengungkapkan senyuman pahit dan berkata, mungkin Anda tidak mengetahui hal ini. Dalam beberapa tahun terakhir, si Chen telah menderita banyak hal, menanggung banyak kepahitan dan melalui banyak situasi hidup dan mati, tidak kurang dari apa yang telah aku dan Yuan Shu lalui, semuanya demi kamu. Jangan membicarakannya, kakak Xiao Chen, mereka hanya main-main. Tidak perlu menganggapnya serius. Xiao Bai berkata sambil mengungkapkan ekspresi cemas dan dengan cepat mencoba mengabaikan kata-kata mereka. Yuan Shu bertanya dengan dingin, mengapa tidak membicarakannya? Apakah menurutmu menjadi putri angkat Raja Rubah Roh itu mudah? Persaingan dalam perlombaan rubah roh berjumlah ribuan. Untuk menonjol, seseorang akan menghadapi banyak pembunuhan dan perkelahian. Sebuah kesalahan bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Bahkan setelah dia menjadi putri angkat Raja Rubah Roh, posisinya tidak stabil. Dia harus berjuang untuk ras rubah roh dan berusaha menjadi Raja Iblis berikutnya. Jumlah keringat dan darah yang keluar 100, 1000 kali lebih banyak dari sebelumnya. Semua ini demi mengejar bayangan seseorang. Dia berusaha keras dari waktu ke waktu, hanya untuk mengimbangi orang tertentu. Setiap kali dia mendengar berita tentang orang tertentu, dia akan menarik kegirangan untuk beberapa saat. Setiap kali dia mendengar bahwa orang ini menyinggung seseorang, dia akan mengatupkan giginya dan melipat gandakan upayanya dalam berkultivasi. Mungkin seseorang itu masih berpikir bahwa menjadi putri angkat Raja Rubah Roh itu seperti menjadi seorang putri, menerima rasa hormat dari semua orang dan menikmati kekayaan yang tak terbatas. Namun, bagaimana bisa ada makan siang gratis? Hal ini terutama terjadi ketika ras Vian kita semakin lemah setiap tahunnya. Wajah Kong Yuan merosot. Dia tahu bahwa emosi Yuan Shu agak tidak stabil saat ini. Dia berkata dengan cemberut, Yuan Shu, si Chen sudah memberitahumu untuk tidak membicarakannya. Apakah kamu tidak mendengarnya? Yuan Shu menyadari bahwa dia salah bicara. Dia minum anggur dan menahan lidahnya. Xiao Bai tersenyum dan berkata, hehe. Kakak Xiao Chen, ini tidak berlebihan dan menakutkan seperti yang dikatakan kakak Yuan Shu. Ayah angkatku sangat baik pada Xiao Bai. Xiao Bai melakukan segalanya dengan sukarela. Hati Xiao Chen melonjak karena emosi. Dia tidak dapat berbicara dalam waktu yang lama. Tanpa diduga, selama bertahun-tahun setelah orang tua gadis ini membawanya pergi ke alam bawah, dia telah bekerja sangat keras. Xiao Bai berkata dengan serius dan tulus, aku masih memiliki kloning Raja Rubah Roh, saya belum menggunakannya. Kali ini, saya benar-benar dapat membantu kakak Xiao Chen. Saya sangat ingin bertemu dengan kakak perempuan Ao Jiao juga. Saya ingin melihat hari di mana Lunar Shadow Saber terhunus lagi. Xiao Chen melihat ekspresi Xiao Bai. Perspektif tertentu yang dia pegang sejak lama mulai berubah perlahan. Dia berkata, mari kita tidak membicarakan hal itu dulu. Xiao Bai, ikut aku sebentar. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian. Segera setelah itu, hanya Yuan Shu dan Kong Yuan yang tersisa di meja. Suasananya agak suram. Kong Yuan menyesap anggurnya dan bertanya, Yuan Shu, orang lain mungkin tidak tahu, tapi apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang tekanan yang datang dari kata-kata, keturunan Kaisar Azure? Tahukah Anda bahaya apa yang timbul jika mengakui ketiga kata tersebut? Dengan tidak bertemu dengan si Chen, Xiao Chen mungkin ingin menggunakan waktu untuk menghilangkan ketergantungannya padanya. Ia tidak ingin bahaya yang menimpanya melibatkan teman dan keluarganya. Bagaimana bisa ketika Anda membicarakannya, semuanya terdengar berbeda? Kamu tidak biasanya seperti itu. Yuan Shu mengungkapkan senyuman hangat di wajahnya yang cantik dan menawan. Ketidakpuasan dan kebencian sebelumnya tidak terlihat. Dasar bodoh, apakah menurutmu dengan dedikasi si Chen, waktu dapat menghilangkan ketergantungannya pada Xiao Chen? Itu jelas tidak mungkin. Kalau begitu, itu sudah cukup. Mengingat hal ini, sebaiknya kita membuat Xiao Chen benar-benar menerima si Chen, memberinya status. Setelah Kong Yuan mendengar saran itu, dia tertawa terbahak-bahak. Namun,
dia tidak tahu apakah dia menertawakan dirinya sendiri atau Yuan Shu. Sungguh menyedihkan, pria tercantik di Vienrace memiliki hari di mana dia menjadi mak comblang. Setelah beberapa saat, Xiao Chen kembali bersama Xiao Bai. Senyuman di wajahnya mengisyaratkan kebahagiaan sekaligus kekecewaan. Kong Yuan bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah hasutan Yuan Shu efektif atau tidak. Setelah beberapa diskusi, mereka berempat memutuskan untuk pergi ke 9 lapisan api penyucian. Kemudian, mereka semua berpisah untuk melakukan persiapan masing-masing. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, ketika mereka berempat berkumpul kembali, mereka berangkat menuju 9 lapisan api penyucian. 9 lapisan api penyucian adalah tanah terlarang yang diketahui semua orang di benua Kunlun. Ketenarannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan Heavenly Ruin Wasteland di domain Primal Chaos, setidaknya setara dengan Savage Battlefield. Sebelum 6 jalur reinkarnasi pecah, ini adalah dunia bawah selama zaman keabadian. Ini terutama mengatur siklus reinkarnasi di dunia. Rumor mengatakan bahwa selama itu, jika seseorang tidak menjadi abadi, mereka akan berakhir dalam siklus reinkarnasi selamanya. Mereka akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka, baik dan jahat, dan bereinkarnasi sesuai dengan itu. Mereka yang jahat menjadi binatang. Mereka yang sangat kejam dan jahat berakhir di neraka, tenggelam di tempat itu selamanya dan menanggung segala macam penyiksaan yang kejam, bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menjadi binatang. Mereka yang baik akan bereinkarnasi menjadi manusia, mungkin menjadi kaya atau bangsawan. Mereka yang sangat berbudi luhur bahkan bisa berakhir di surga, terlahir kembali sebagai makhluk spiritual dan dipelihara secara alami, mereka akan menjadi tentara surgawi. Namun, zaman keabadian berakhir dan zaman bela diri dimulai. Siklus tersebut tidak lagi berlanjut, neraka sudah tidak ada lagi. Hanya 9 lapisan api penyucian yang tersisa. Fakta masa lalu menjadi legenda. Kemudian, hal-hal tersebut kemudian menjadi mitos. Di era saat ini, siklus tersebut tidak lagi berlanjut. Tidak ada seorang pun yang abadi di dunia ini. Setiap orang hanya bisa hidup satu kali seumur hidup. Tidak ada seorang pun yang percaya pada perolehan kebajikan. 7 hari kemudian, Xiao Chen menggunakan Freedom Wings dan membawa kelompok itu ke kaki gunung tinggi di domain hantu. Gunung ini dikenal sebagai Gunung Tai. Bagian tengah gunung sudah diselimuti awan. Tidak ada cara untuk mengetahui seberapa tinggi pohon itu. Radiusnya lebih dari 50 km, sangat luas dan megah. Lingkungan sekitar gunung suram dan menyeramkan. Roh pengembara dan hantu liar berkeliaran di tempat itu, sesekali muncul. Keempatnya tidak menganggap ini aneh. Domain hantu mungkin kekurangan banyak hal tetapi tidak ada roh pengembara dan hantu liar. Keempatnya sudah terbiasa dengan hal ini sekarang. Meski siklusnya sudah tidak ada lagi, setelah seseorang meninggal, jiwanya tetap ada. Tubuh fisik yang kehilangan jiwanya tidak akan bertahan lama secara alami. Hal ini bahkan berlaku bagi seseorang sekuat kaisar bela diri, yang cerdas dan cemerlang, mampu meraih bintang dan merebut bulan. Demikian pula jiwa tidak akan bertahan lama. Itu akan menghilang dan lenyap. Namun, ras hantu memiliki teknik rahasia untuk menangkap jiwa. Mereka bisa menyaring jiwa orang mati menjadi berbagai macam roh, menggunakan mereka sebagai budak. Akibatnya, seseorang tidak akan merasa damai setelah meninggal, karenanya kebencian dan ketakutan ras lain terhadap ras hantu. Itu seperti Kors Rache yang mencuri mayat. Jika bukan karena kekuatan mereka, ras ini pasti sudah lama dimusnahkan. Sebuah sungai besar yang keruh mengalir dari puncak gunung hingga ke kakinya dan mengalir ke daratan. Sungai ini adalah sungai dunia bawah yang terkenal. Ia juga dikenal sebagai sungai kematian, mata air kuning, atau sungai ketidakberdayaan. Namun, hal itu belum terjadi secara keseluruhan selama ribuan tahun. Ketika siklusnya terputus, hal yang sama terjadi secara alami pada sungai dunia bawah, seperti halnya sungai mendalam, yang telah terpecah menjadi banyak segmen. Segala macam kekuatan aneh telah hilang. Jika seseorang terus berjalan ke hilir, ia akan mencapai 9 lapisan api penyucian. Banyak petani berkumpul di tepi sungai. Selain para penggarap ras hantu, ada juga penggarap dari ras lain dalam jumlah besar. Ada juga beberapa perahu hitam yang mengapung di air keruh. Kong Yuan memandangi gunung yang tinggi itu dan berkata, jadi ini Gunung Tai yang legendaris. Kudengar kalau kita menyusuri sungai ke hulu, kita bisa mencapai puncak. Di atasnya adalah gerbang surgawi selatan, yang membuka ke alam abadi. Xiao Bai mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar ayah adopsi membicarakannya. Memang ada gerbang di puncak. Dunia di balik gerbang itu memang adalah alam abadi. Namun, ini sudah menjadi dunia yang rusak. Bahkan kaisar bela diri berdaulat tidak akan bisa bertahan lama di sana. Yuan Shu melirik Xiao Chen dan berkata dengan penuh arti, ini hanya tebakan. Seperti apa sebenarnya, hanya mereka yang sudah masuk yang tahu. Sayangnya, sepertinya hanya Kaisar Azure yang masuk dan keluar sejak zaman kuno. Xiao Chen tidak menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran atas hal ini. Dia tersenyum dan berkata, jangan lihat aku.
Klan Xiaoku tidak memiliki catatan kuno apapun tentang apa yang dilihat Kaisar Biru Langit di sana. Kong Yuan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Kita harus pergi ke penyeberangan feri. Setelah hari gelap, para tukang perahu ras hantu itu akan berhenti menerima orang. Meskipun 9 lapisan api penyucian adalah tanah terlarang, namun tempat ini memunculkan sebagian besar api yang disebabkan oleh yin di dunia, selain ki kematian dan roh jahat yang dinikmati oleh ras hantu di sini. Para ahli dari berbagai ras sering kali pergi ke 9 lapisan api penyucian untuk mencari api yang disebabkan oleh yin. Selain api yang disebabkan oleh yin, ada juga beberapa harta alam yang disebabkan oleh es yang hanya ada di 9 lapisan api penyucian. Tanah terlarang mungkin berbahaya, namun, selalu ada orang yang kuat dan berani yang berani mencari kekayaan di tengah bahaya. Ada juga beberapa kultivator yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman pelatihan, untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh pemahaman dari menari di perbatasan hidup dan mati. Jika mereka beruntung dan menemukan sesuatu, mungkin harta karun dari zaman abadi, mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Keempatnya dengan cepat maju. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat penyeberangan kapal feri. Para penggarap memadati penyeberangan kapal feri. Awalnya, Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini. Namun, ketika dia dengan santai melihat sekeliling, dia menemukan sekelompok orang mengenakan seragam yang familiar. Xiao Chen mencoba mengingat dan akhirnya menempatkannya. Kelompok ini mungkin adalah orang-orang dari Lembah Dewa Pengobatan. Tuan Qin, yang tewas di tangannya, dan 2 penggarap Lembah Dewa Pengobatan yang mencari masalah untuknya di kota bulu santai mengenakan jubah serupa. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari Lembah Dewa Pengobatan di sini. Sejak dia membunuh Grandmaster Alkemis mereka, tidak akan ada rekonsiliasi dengan mereka. Para alkemis di Lembah Dewa Pengobatan sendiri tidak kuat, namun mereka memiliki banyak koneksi. Dari apa yang dilihat Xiao Chen, orang-orang terkuat di kelompok itu bukan berasal dari Lembah Dewa Pengobatan. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa mereka diundang sebagai pembantu. Di antaranya, salah satu dari mereka tampaknya telah mencapai martial sage tingkat Grandmaster. Orang itu mungkin ada di sini untuk membantu orang-orang di Lembah Dewa Pengobatan menundukkan api yang disebabkan oleh yin. Menurut Alchemy of the Martial Epoch, beberapa pil obat memerlukan api yang berbeda untuk penyempurnaannya. Untungnya, rombongan orang ini sudah naik. Mereka saat ini sedang melakukan perjalanan di perairan Kuning Keruh dan bergerak menuju 9 lapisan api penyucian. Kong Yuan melangkah maju dan memanggil sebuah kapal feri. Setelah dia membayar koin astral dalam jumlah besar, tukang perahu yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut dengan gembira memulai perahunya. Airnya yang berwarna kuning keruh memiliki bau yang menyengat. Kadang-kadang, wajah-wajah ilusi dan hantu muncul di sungai, tampak mengerikan dan menakutkan. Di luar dugaan Xiao Chen, Xiao Bai yang duduk di sampingnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dia tampak tenang dan normal. Merasakan kepedihan di hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam tangan Xiao Bai dengan erat. Dia bertanya-tanya apa yang dialami gadis ini beberapa tahun terakhir ini. Xiao Bai terkikik dan membiarkan Xiao Chen memegang tangan kecilnya dan dengan lembut bersandar di bahunya. Meskipun sungai dunia bawah telah kehilangan berbagai kekuatan anehnya, sifatnya tetap ada. Jika ada yang terjatuh, ia akan langsung terkorosi dan membusuk. Tidak ada harta karun rahasia di dunia yang dapat melindunginya dari hal itu. Air sungai juga mengandung sifat setan. Seseorang tidak dapat terbang di atasnya. Jika tidak, seseorang mungkin akan terjerumus ke dalamnya tanpa alasan sama sekali, itu sangat menakutkan. Hanya Spectre Boat yang dibuat oleh Ghost Rache yang bisa menaikinya. Hasilnya, ras hantu mengendalikan pintu masuk ke 9 lapisan api penyucian. Tidak peduli siapa yang menyeberangi sungai, mereka harus membayar koin astral dalam jumlah besar. Spectre Boat bergerak sangat cepat. Area di depan perahu menjadi gelap gulita. Namun, setitik cahaya muncul di udara. Mereka semua adalah roh pengembara. Ketika seseorang melihat sekeliling, mereka bisa melihat tengkorak-tengkorak yang bertumpuk membentuk berbagai macam pilar. Saat perahu melintasi air, perahu itu bergerak melewati tubuh roh-roh pengembara tersebut. Kekuatan hidup yang kuat dari kelompok tersebut menyebabkan roh-roh ini menghilang saat bersentuhan. Selama zaman keabadian, tempat ini terpecah menjadi yin dan yang. Seseorang akan tiba di kerajaan dunia bawah setelah melewati area ini. Namun, jika seseorang tidak dapat melintasi tempat ini, mereka akan terjebak di sini, tidak dapat kembali ke dunia kehidupan atau siklus reinkarnasi, hanyut di tempat ini selamanya. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Spectre Boat berhenti bergerak, berhenti di tengah sungai. Ekspresi Kong Yuan berubah. Dia menunjuk ke Yuan Shu. Kemudian, dia melihat ke arah tukang perahu berjubah yang memimpin. Dia bertanya, mengapa kamu tidak melanjutkan? Kami belum mencapai 9 lapisan api penyucian. Kamu tidak akan bisa sampai ke sana. Pensiun saja di sini. Kemudian, jadilah roh pengembara, yang hanyut di sini selamanya.
Suara serak terdengar dari tukang perahu di haluan tanpa orang itu menoleh ke belakang. Dengan ini, ekspresi Xiao Bai, Kong Yuan, dan Yuan Su semuanya berubah. Mereka semua mengedarkan energi hukumnya, bersiap menyerang kapan saja. Xiao Chen tetap tenang. Dia berkata, Anda pasti memikirkan pemerasan. Saya mendengar tentang beberapa tukang perahu berhati hitam yang akan membawa penumpangnya ke tengah sungai dunia bawah, ke tempat di mana sulit untuk maju dan mundur sebelum menggunakan kesempatan itu untuk memeras penumpangnya. Haha, pemerasan. Tuan Muda Xiao, Anda harus menjadi ahli di bidang itu. Tawa aneh bergema saat jubah tukang perahu itu meledak dan memperlihatkan sosok cantik dalam gaun putih. Gadis itu berbalik. Itu adalah Qing Cheng dari ras hantu. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Namun, ada perasaan yang tenggelam di hatinya. Kenapa dia bertemu gadis ini di sini? Wajah Qing Cheng yang sangat cantik menunjukkan senyuman senang. Jiang Chengzi memberitahuku bahwa beberapa dari kalian akan datang ke domain hantu. Awalnya saya mengira itu adalah berita palsu. Di luar dugaan, Anda benar-benar berani datang. Bukankah kamu sangat mampu? Mari kita lihat bagaimana Anda akan menghadapinya hari ini, bagaimana Anda akan mempermainkan saya di telapak tangan Anda. Pak, Qing Cheng menabrak perahu, dan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di bagian bawah kapal. Kemudian, Spectre Boat mulai tenggelam perlahan. Yuan Su dan Kong Yuan langsung menyerang pada saat yang sama, menyerbu ke arah gadis itu. Namun, Qing Cheng hanya tertawa dan pergi dengan lembut. 8 roh yang membawa tandu muncul. Qing Cheng terbang melalui jendela dan duduk di dalam. Kemudian, dia mengintip melalui jendela ke Spectre Boat yang perlahan tenggelam. Yuan Su dan Kong Yuan segera bergegas kembali. Qing Cheng memiliki tandu 8 hantu dan berani terbang di atas sungai dunia bawah. Namun, mereka tidak melakukannya, mereka akan mati lebih cepat. Mendeguk, air sungai menggelembung saat Spectre Boat terus tenggelam. Ketika perahunya tenggelam, itulah akhir dari grup. Selain Kaisar Bela Diri, tidak ada yang bisa bertahan hidup di perairan sungai ini, tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka. Bahkan Xiao Chen pun tidak terkecuali. Ekspresi Yuan Su dan Kong Yuan berubah menjadi serius. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat genting, semua orang menoleh ke Xiao Chen tanpa pengaturan sebelumnya. Xiao Bai berkata dengan tenang, biarkan aku menggunakan cloning ayah angkatku. Dengan kekuatan ayah adopsi, seharusnya bisa mengirim kita ke 9 lapisan api penyucian. Secara alami, tempat ini tidak akan mampu menahan keinginan cloning Raja Rubah Roh. Namun, begitu mereka menyeberang, bagaimana mereka akan kembali? Lebih jauh lagi, cloning wasiat adalah sesuatu yang diberikan oleh Raja Rubah Roh kepada Xiao Bai untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana Xiao Chen bisa menggunakannya saat ini? Jadi dia menolak saran itu tanpa perdebatan. Solusi sebenarnya terletak pada Qing Cheng, yang berada di tandu 8 hantu. Xiao Chen berpikir sangat cepat. Jika Qing Cheng ini benar-benar ingin membunuhnya, dia bisa saja membuat Spectre Boat terbalik tanpa peringatan apapun, tidak memberi mereka kesempatan untuk menggunakan klon wasiat. Qing Cheng pasti sedang merencanakan sesuatu. Sebelum dia mendapatkan apa yang diinginkannya, mereka semua aman. Hehe, Tuan Muda Xiao, Anda suka mempermainkan orang di telapak tangan Anda. Anda pasti tidak menyangka hari ini akan tiba, bukan? Saya tidak akan repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda. Jika kamu ingin memasuki 9 lapisan api penyucian hidup-hidup dan kembali hidup-hidup, serahkan semua vena roh yang kamu peras dariku terakhir kali dan semua koin astral ditambah bunganya. Memang benar, Qing Cheng, yang berada di tandu 8 hantu, percaya bahwa dia memiliki keuntungan. Dia memandang kelompok itu sejenak dan mengajukan tuntutannya. Dia tidak berpikir Xiao Chen punya ruang untuk negosiasi. Aku ingin tahu apakah vena roh puncak ini cukup. Dengan membalikkan tangan, vena roh puncak di cincin alam semesta berubah menjadi naga dan terbang menuju Qing Cheng. Vena roh puncak, Yuan Su dan Kong Yuan tercengang. Xiao Chen benar-benar melepaskan vena roh puncak begitu saja. Namun, pada saat ini, melindungi nyawa mereka adalah hal yang lebih penting. Karena Xiao Chen memahami hal itu, dia sanggup melepaskan vena roh puncak. Perubahan nyata terlihat di wajah Qing Cheng. Nilai dari vena roh puncak bahkan lebih tinggi daripada beberapa harta karun rahasia tingkat raja. Hanya sekte berdaulat atau tanah suci yang mampu mengeluarkan vena roh puncak dengan cara biasa. Tanpa diduga, Xiao Chen bahkan tidak bergeming saat melakukan ini, dengan acuh tak acuh mengeluarkan vena roh puncak. Dia cukup berani. Namun, Qing Cheng adalah seorang kultivator ras hantu. Meskipun spirit vein bagus, itu tidak berguna baginya. Sebuah cahaya muncul di sekitar tandu. Retakan terbuka di formasi pertahanan penguncian 8 roh hantu, memungkinkan vena roh masuk sebelum segera diperbaiki. Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen ketika dia melihat semua ini. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Vena roh puncak memiliki nilai yang tak terukur. Namun, Xiao Chen, kamu harusnya tahu apa yang sebenarnya aku inginkan.
Serahkan, saya tidak hanya akan menjamin perjalanan Anda lancar, tetapi saya juga dapat mengirim orang untuk membantu Anda. King Cheng tidak terburu-buru menundukkan Vena Roh. Hal yang dia maksud tentu saja adalah tahta kematian. Gemuruh itu semakin keras. Xiao Chen dan yang lainnya sudah melayang di udara, melakukan yang terbaik untuk mengurangi berat Spectre Bot. Meski begitu, mereka tidak bisa menghentikannya agar tidak tenggelam. Situasinya sangat buruk, mereka harus mengambil keputusan dengan cepat. Xiao Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan Xiao Bai mengaktifkan klon wasiat Raja Rubah Roh. Cycle Banner muncul, dan ditki yang padat bergabung dengan cahaya bintang menyebar ke seluruh spanduk. Saya telah menyempurnakan tahta kematian, tahta pembantaian, dan tahta kehancuran menjadi panji astral. Jika kamu menginginkannya, ambillah. Bahkan seseorang yang setenang King Cheng mau tidak mau merasa bersemangat saat Astral Banner perlahan terbang. 3 tahta. Xiao Chen sebenarnya mengumpulkan 3 tahta. Sangat bagus. Setelah saya memverifikasinya, saya akan membawa Anda dan teman Anda keluar dari tempat ini. King Cheng mengulurkan tangannya, dan formasi pertahanan pengunci 8 roh hantu yang melindungi tandu 8 hantu membuka celah dan membiarkan spanduk siklus masuk. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sepasang sayap putih bersih terbentang di belakang punggung Xiao Chen, dan dia mengambil langkah maju. Tubuhnya berubah menjadi cahaya spiritual, dan pada saat berikutnya, dia tiba di hadapan King Cheng dengan tandu. Semuanya terjadi dalam sekejap, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Kamu, ekspresi King Cheng berubah saat dia dengan cepat mundur. Namun, bagaimana serangan terencana Xiao Chen bisa begitu mudah dihindari? Dia mengulurkan jarinya dan menyodok dahi King Cheng. Pedang Qi yang kuat segera mengalir ke meridian King Cheng. Cold Qi menyerangnya, merusak tubuhnya. Pedang tajam Qi beredar terus-menerus. King Cheng bisa langsung mati karena keinginan Xiao Chen. Setelah Xiao Chen menyingkirkan Freedom Wings, dia mengulurkan tangannya yang lain dan menangkap Cycle Banner, yang baru saja tiba. Dia perlahan menarik tangannya, dan sekuntum bunga kristal muncul di dahi King Cheng. Dia memutar matanya tetapi tidak berani bergerak 1 inci pun. Saat Xiao Chen melihat sekeliling, dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Area di dalam tandu ini jauh lebih luas dari yang dia bayangkan. Kelapangan ini dibawa pulang ketika dia melihat tempat tidur putih lembut di belakang. Dia dengan santai mengambil kembali Vena Roh yang terbang di dalam dan duduk di tempat tidur empuk. Dia tersenyum tipis dan berkata, Nona King Cheng, Anda pasti tahu bagaimana menikmati hidup. Tandu ini sangat nyaman. King Cheng memunggungi Xiao Chen, merasa marah dan frustrasi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu serakah, ingin mengambil tahta kematian dan membunuh orang ini. Jika dia langsung menenggelamkannya, situasi ini tidak akan terjadi. Sekarang, dia berada di bawah pengawasan orang itu lagi. Ketika King Cheng mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia langsung mengutuk, kamu bajingan, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Spectre Bot akan tenggelam, tak satu pun dari teman Anda akan selamat. Sepasang sayap di belakang punggungmu pasti memiliki batasan di tempat ini. Kalau tidak, kamu pasti sudah membawa teman-temanmu dan melarikan diri sejak lama. Seseorang tidak boleh terbang di atas sungai dunia bawah. Tentu saja, Xiao Chen tidak berani mengambil risiko. Freedom Wings menggunakan kekuatan luar angkasa. Namun, seperti yang dikatakan King Cheng, mereka berada di bawah pembatasan besar di sini. Tempat ini gelap gulita, bahkan sense spiritual Xiao Chen tidak dapat melihat lebih dari 1 kilometer. Ketika dia mengeksekusi keterampilan sihir sayap kebebasan, pemandangan yang lebih jauh dari 1 kilometer hanyalah kegelapan total. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak berani menggunakannya. Ketika Xiao Chen tetap diam, King Cheng merasa yakin. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan meninggalkan teman-temannya. Dia masih punya waktu untuk tawar-menawar. Apa yang salah? Apakah aku tepat sasaran? Spectre Bot hanya bisa bertahan paling lama 15 menit lagi. Xiao Chen, kamu sangat licik. Namun, pada akhirnya Anda masih gagal. Jika kamu punya nyali, segera bunuh aku. Nasib temanmu tergantung pada keputusanmu. Xiao Chen tersenyum tipis tanpa peduli. Dia menjentikkan jarinya, dan King Cheng segera merasakan tubuhnya menjadi dingin. Gaun putihnya terlepas, memperlihatkan punggung putihnya, beserta celana dalamnya yang berwarna merah. Catatan TL, seperti disebutkan sebelumnya, bra di sini adalah bra Tiongkok kuno, yang dikenal sebagai dudou. Ini menutupi lebih banyak bagian tubuh daripada yang modern. Pikirkan bagian atas baju renang 2 potong daripada bikini. King Cheng baru saja mendapatkan kembali ekspresi percaya dirinya ketika wajahnya memerah karena sangat malu. Dia mengutuk, Xiao Chen. Dasar orang mesum yang tak tahu malu. Dasar orang yang hina dan tidak senonoh. Xiao Chen tersenyum. Kemudian, dia berbaring di tempat tidur tanpa peduli sambil berkata, tempat tidur ini sangat besar. Terlalu sia-sia jika hanya 1 orang yang tidur di atasnya.
Saya merasa seharusnya ada satu orang lagi di dalamnya. King Cheng merasa marah. Dia berharap bisa segera merobek Xiao Chen menjadi dua. Namun, bunga es di dahinya menghalangi dia untuk bergerak. Hatinya sangat menyesal. Dia seharusnya tidak memprovokasi orang ini. Tercela, tidak senonoh, tak tahu malu. Suara King Cheng bergetar saat dia menggeram dengan gigi terkatup. Xiao Chen menjentikkan jarinya lagi. Beradi dada King Cheng langsung terlepas, membuatnya takut hingga terdiam. Xiao Chen tidak tahu seperti apa pemandangan di depannya, dan dia tidak ingin mengetahuinya. Dia berkata dengan dingin, tidak berbicara lagi. Bagus, kalau begitu giliranku. Saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan kepada Anda, apakah Anda akan menggunakan teman saya untuk mengancam saya lagi? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sebagian besar Spectre Bot sudah berada di bawah air. Ketika Xiao Bai dan dua lainnya melihat Xiao Chen menyerbu ke dalam tandu 8 hantu, kegembiraan memenuhi wajah mereka. Namun, tandu 8 hantu tetap diam untuk waktu yang lama sementara perahu hantu tenggelam semakin dalam. Ketika sepertinya itu akan benar-benar meresap, ekspresi mereka tidak bisa tidak berubah menjadi serius lagi. Xiao Bai berkata dengan cemberut, pasti ada sesuatu yang terjadi pada kakak Xiao Chen. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Saya akan mengaktifkan klon wasiat. Yuan Shu segera menghentikan Xiao Bai, berkata, tunggu sebentar lagi. Xiao Chen bukanlah seseorang yang akan bergerak jika dia tidak percaya diri. Namun, jika kita terus menunggu, kita akan tenggelam. Sebelum Xiao Bai selesai berbicara, dia melihat kilatan cahaya putih di depannya. Dengan whoosh, tandu 8 hantu menyedot ketiganya tepat saat Spectre Bot tenggelam. Ketiganya merasakan sesuatu di bawah kaki mereka, mereka telah tiba dengan tandu, berdiri di samping Xiao Chen dan King Cheng. King Cheng sudah mengenakan pakaiannya kembali, rasa frustrasi terlihat di wajahnya yang sangat cantik. Jejak bunga es tampak sangat mencolok di dahinya. Xiao Chen tersenyum sambil berdiri tegak. Ekspresinya tenang tanpa riak di dalamnya. Wajah Kong Yuan dipenuhi keraguan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin King Cheng, yang sangat membenci Xiao Chen beberapa waktu lalu, berdiri di samping Xiao Chen seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Ini, sambil tersenyum, Xiao Chen berkata, semuanya baik-baik saja. Nona King Cheng baru saja bercanda dengan semua orang sebelumnya. Dia untuk sementara memberi kami tandu ini dan akan bepergian bersama kami. Benarkah itu? Tentu saja, ketiganya tidak mempercayainya. Bahkan Xiao Bai memandang King Cheng dengan ekspresi curiga, merasa ada yang tidak beres. Xiao Chen tetap tenang dan tenang saat dia melirik King Cheng. King Cheng berkata sambil tersenyum malu, ya, wanita ini tidak pernah merampok orang lain sebelumnya. Ketika saya melihat teman lama saya Xiao Chen, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak bercanda. Haha, saya harap beberapa dari Anda tidak keberatan. Terlepas dari skeptisisme ketiganya, tandu 8 hantu bergerak sesuai keinginan Xiao Chen di bawah kendalinya, menuju ke seberang sungai dunia bawah. Sepanjang perjalanan, kelompok tersebut melewati ribuan roh pengembara saat mereka melakukan perjalanan di tempat yang tidak ada seorang pun yang tinggal. Di dalam tandu, Kong Yuan menyaksikan pemandangan yang melintas di luar jendela. Dia kagum, tandu 8 hantu memenuhi reputasinya. Ia bahkan bisa terbang di atas sungai dunia bawah. Layak menjadi harta rahasia yang disempurnakan oleh permaisuri hantu Sisun. Sesuatu terjadi pada Yuan Shu, jadi dia bertanya, saya mendengar bahwa permaisuri hantu Sisun telah tumbuh lebih kuat akhir-akhir ini dan sedang berpikir untuk melawan Raja Gunung demi penguasaan domain hantu. Aku ingin tahu apakah mereka sudah bertarung. Raja Gunung adalah penguasa wilayah hantu. Dia adalah Raja Hantu Gunung Timur. Namun, orang lain suka memanggilnya Raja Gunung. Hanya Ghost Rache yang lebih suka menggunakan gelar lengkapnya. King Cheng melirik Yuan Shu dan berseru kaget, meskipun kamu adalah anak laki-laki yang cantik, kamu tahu cukup banyak. Namun, apa hubungannya denganmu? Apakah mereka bertengkar atau tidak? Mengapa menanyakan begitu banyak pertanyaan? Pihak lain adalah teman Xiao Chen, jadi Yuan Shu tidak boleh kehilangan kesabaran. Dia hanya bisa menahan amarah di wajahnya yang menawan dan cerah. Situasi ini membuat Kong Yuan tertawa tak terkendali. Tiba-tiba, King Cheng menyadari bahwa Xiao Chen sedikit mengernyit. Dengan berpikir cepat, dia tersenyum meminta maaf dan berkata, maaf, wanita ini biasanya berbicara seperti ini. Tuan Muda Yuan, mohon jangan tersinggung. Kekuatan guru memang melonjak pesat. Namun, masih ada jarak menuju Raja Gunung. Mengapa dia menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dengan pergi berperang? Tiba-tiba, pikiran Xiao Chen, yang mengendalikan tandu 8 hantu, berhenti. Sebelumnya, mereka tampaknya telah mengambil alih kelompok dari lembah Dewa Pengobatan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam perahu hantu yang disewa oleh orang-orang lembah Dewa Pengobatan di sungai dunia bawah, ada 6 orang dari lembah Dewa Pengobatan. Orang-orang ini berdiri di haluan. Dari keenamnya,
Satu adalah seorang alkemis sementara sisanya adalah kultivator yang dilatih oleh lembah dewa pengobatan, semuanya adalah petapa bela diri tingkat Grandmaster. 3 orang lainnya dalam kelompok itu bukan berasal dari lembah dewa pengobatan. Budidaya mereka bahkan lebih luar biasa, 2 dari mereka hanya sedikit malu dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Setelah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, mereka bisa maju kapan saja. Adapun orang yang memimpin trio ini, dia adalah seorang martial sage tingkat Grandmaster yang bonafit bernama Gongsun Hualong. Jelas sekali, sang alkemis adalah orang yang mengikat kelompok 9 orang itu menjadi satu. Orang ini bernama Wei Mingtao, lebih dikenal sebagai Tuan Wei. Dia adalah salah satu dari 3 Grandmaster alkemis di Medicine God Valley. Kemampuan dan kekuatan alkimia miliknya bahkan lebih tinggi daripada Tuan Qin. Ketika Tuan Wei melihat tandu 8 hantu terbang di atas, keserakahan muncul di matanya. Tandu 8 hantu. Jika kita bisa menggunakan tandu ini, peluang kita mendapatkan Ichi Snow Flame akan meningkat 50%. Sayangnya. Mengenai apa yang disayangkan, semua orang mengerti tanpa perlu mengatakannya. Tandu 8 hantu adalah ciptaan permaisuri hantu Sisun. Di wilayah hantu, siapa yang berani menyinggung permaisuri hantu Sisun dengan mendesain tandu 8 hantu ini? Bahkan saat berada di luar wilayah hantu, sebagian besar orang akan memberinya wajah ketika melihat tandu 8 hantu. Seseorang segera berkata, Tuan Wei, tidak perlu khawatir. Dalam perjalanan ini, kami memiliki senior Gongsun Hualong. Kami pasti akan mendapatkan Ichi Snow Flame. Gongsun Hualong, yang matanya terpejam karena istirahat, tiba-tiba membuka matanya. Dia membalas, bagaimana bisa semudah itu? Di antara api yang dikaitkan dengan Yin, api salju es berada di peringkat 5 besar. Ia lahir di tepi danau nafas terakhir dan mungkin ada pantom kuat yang menjaganya. Tuan Wei tersenyum dan berkata, Tuan Gongsun, tidak perlu terlalu pesimis. Sebelum orang tua ini datang ke sini, saya sudah menemukan cermin pembunuh jiwa. Itu bisa membunuh roh dan pantom. Cermin pembunuh jiwa. Wajah Gongsun Hualong membeku beberapa saat. Lalu dia berkata, itu harusnya replika. Jika itu yang asli, maka perjalanan ini akan benar-benar menarik. Tuan Wei mengangguk dan berkata, meskipun ini replika, nilainya tidak rendah. Jika kita berhati-hati, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tandu 8 hantu terbang selama 1 jam. Setelah melewati area yang dipenuhi kabut tebal, pemandangan di depan rombongan berubah. Mereka tidak bisa lagi melihat sungai dunia bawah. Setelah terbang selama 1 jam lagi, Xiao Chen menyadari bahwa dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi sihirnya. Dia menyingkirkan tandu 8 hantu dan secara resmi melangkah ke 9 lapisan api penyucian. Langit gelap tanpa batas. Matahari hitam pecah tergantung di cakrawala, tapi tidak mengeluarkan kehangatan apapun. Retakan spasial berserakan di tempat itu, memperlihatkan apa yang tampak seperti dunia kecil dan menampilkan segala macam pemandangan yang menakutkan. Tanahnya seluruhnya tertutup pasir lembut, halus, hitam, membentuk bukit pasir hitam yang membentang di kejauhan. Ada beberapa istana kuno di batas pandangan kelompok, tampak tidak jelas seperti Fata Morgana. Tempat ini sunyi, begitu sunyi hingga terasa menakutkan. Sebagai salah satu ras hantu, King Cheng sudah tidak asing lagi dengan 9 lapisan api penyucian. Dia menunjuk ke gurun di bawah dan berkata, ini adalah gurun bisu. Selama zaman keabadian, ini adalah lapisan api penyucian pertama, neraka yang menarik lidah. Ia menghususkan diri dalam menghukum mereka yang fasih, mereka yang memfitnah, mereka yang menabur pertikaian, dan mereka yang berbohong. Ada gunting abadi, yang disebut gunting naga banjir, yang menarik lidah orang-orang yang banyak bicara sejauh 50 km. Berdasarkan beratnya dosanya, itu akan memotong sejumlah bagian tertentu. Setiap luka sangat menyakitkan, rasanya lebih buruk daripada kematian. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran serius, lidah mereka akan dipotong menjadi jutaan bagian, yang memakan waktu ratusan tahun. Hanya setelah itu mereka dapat mengalami kelahiran kembali. Jadi, selagi kita di sini, jangan banyak bicara. Yang paling dibenci oleh hantu bisu di bawah tanah adalah mendengar orang berbicara. King Cheng tampak serius saat dia berbicara tentang kekhasan gurun bisu ini secara mendetail. Setelah yang lain mendengar penjelasannya, rambut mereka berdiri tegak, dan ekspresi mereka berubah. Xiao Chen menunjukkan wajah datar, tidak merasakan apapun. Sekarang ini adalah zaman perang, 6 jalur reinkarnasi telah lama rusak. Makhluk gaib neraka sudah tidak ada lagi. Kengerian neraka tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah kamu tahu cara menuju jalan mata air kuning? Berdasarkan informasi yang diberikan Ying Qiong kepada Xiao Chen, bunga paramita dan 3 batu kehidupan dapat ditemukan di jalan mata air kuning. Bunga paramita merah tumbuh di mana-mana di kedua sisi jalan mata air kuning dan sangat mudah ditemukan. Batu 3 kehidupan dapat ditemukan di jembatan ketidakberdayaan di ujung jalan mata air kuning. Xiao Chen hanya bisa mengambil sepotong kecil.
Adapun rumput pengembalian jiwa, Xiao Chen tidak tahu di mana itu. Awalnya, dia berencana untuk bertanya pada para penggarap ras hantu. Sekarang Qing Cheng ada di sini dan setuju untuk membantu, itu tidak akan menjadi masalah. Ketika Qing Cheng mendengar kata, jalan musim semi kuning, ekspresinya berubah. Dia menarik Xiao Chen ke samping dan berkata dengan cemberut, jalan musim semi kuning. Anda benar-benar ingin pergi ke Yellow Spring Road. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sedang mencari Soul Returning Grass? Xiao Chen menjawab dengan tenang, saya tidak mengatakan bahwa saya hanya mencari rumput pengembalian jiwa. Aku baru saja bertanya padamu di mana menemukannya. Qing Cheng menyatakan dengan penuh kebencian, jika 18 lapisan neraka masih ada, kamu pasti akan dilemparkan ke neraka menarik lidah setidaknya selama 100 tahun. Lidahmu akan dipotong berkali-kali sehingga kamu bahkan tidak berani berbicara lagi. Tidak mungkin aku pergi ke jalan mata air kuning. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, orang yang berbohong dan harus pergi ke neraka menarik lidah adalah kamu. Anda setuju untuk bepergian dengan saya dan membantu saya menemukan apa yang saya cari. Itu sebabnya saya memutuskan untuk melepaskan Anda dan meminjamkan Cycle Banner kepada Anda selama 3 bulan. Bahkan jika Anda tidak ingin pergi ke Yellow Spring Road, Anda harus melakukannya. Tanpa menunggu jawaban Qing Cheng, Xiao Chen berbalik dan pergi. Dia mengatupkan giginya. Namun, ketika dia menyentuh tanda bunga sedingin es di dahinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak Xiao Chen, ada apa dengan temanmu? Apakah dia tidak mau membantu kita? Xiao Bai bertanya dengan agak cemas sambil melihat ke kejauhan ke arah Qing Cheng, yang terus menendang pasir. Kong Yuan juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Jika mereka mendapat bantuan Qing Cheng, bahayanya pasti akan jauh lebih rendah. Yuan Su mengerutkan kening dan berkata, wanita ini bertingkah sangat aneh. Selain itu, dia adalah murid permaisuri hantu. Menurutku dia tidak bisa diandalkan. Menurutku sebaiknya kita pergi sendiri. Anak cantik, kamu terlihat sangat murni dan sopan, tetapi kamu memiliki kebiasaan buruk menjelek-jelekkan orang lain di belakang mereka. Kapan aku bilang aku tidak akan pergi? Angin dingin bertiup, dan Qing Cheng diam-diam tiba di samping Xiao Chen. Xiao Chen berbalik menghadap Qing Cheng, yang telah bergabung kembali dengan grup. Ia tidak merasa terkejut dengan perkembangan ini. Setelah meyakinkan Yuan Su, dia bertanya, bagaimana kita bisa sampai ke jalan mata air kuning? Beritahu kami semuanya. Awalnya, setelah meninggalkan sungai dunia bawah dan melewati gerbang neraka, kita akan sampai di jalan mata air kuning. Sayangnya, setelah 6 jalur reinkarnasi terputus, seluruh dunia bawah menjadi kacau balau. Banyak ruang yang hancur. Gerbang neraka juga dipindahkan ke tengah danau nafas terakhir di lapisan ke-8. Danau nafas terakhir. Ada ungkapan, menghembuskan nafas terakhir, atau, nafas terakhir. Arti nama danau ini adalah seseorang pasti akan mati. Karena ini adalah salah satu dari sedikit tempat berbahaya di 9 lapisan api penyucian, Qing Cheng tentu saja tidak mau pergi ke sana. Ledakan. Tepat pada saat ini, roh naga banjir hitam pekat tiba-tiba terbang keluar dari gurun di kejauhan. Pasir hitam menghujani saat ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung seperti sedang melawan seseorang. Ketenangan gurun bisu langsung menghilang. Seluruh gurun tiba-tiba bergetar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah menjadi roh muncul dari pasir. Ekspresi Qing Cheng tidak berubah. Dengan membalik satu tangan, dia memanggil Black and White Soul Reaper. Saat mereka muncul, semua roh di sekitar kelompok Xiao Chen mundur, ketakutan hingga melarikan diri. Kamu sungguh beruntung. Anda baru saja tiba di lapisan pertama, dan Anda bertemu dengan seseorang yang ingin menaklukkan gunting naga banjir. Kami mungkin akan tertunda untuk beberapa waktu. Qing Cheng berbicara dengan santai, tidak menganggap ini aneh. Namun, Xiao Chen mulai berpikir. Orang-orang dari lembah dewa pengobatan seharusnya sudah meninggalkan sungai dunia bawah. Jika dia menunda terlalu lama dan bertemu dengan mereka, akan ada masalah. Para pembantu di lembah dewa pengobatan terlihat kuat. Selain itu, mereka memiliki martial sage tingkat Grandmaster yang mengawasi mereka. Belum lagi tidak disarankannya memulai pertarungan sia-sia sekarang dalam perjalanan menuju Yellow Springs Road, bahkan di waktu normal, Xiao Chen akan menghindarinya jika dia bisa. Aduh, aduh, aduh. Gurun hitam itu seperti awan yang menggantung terbalik di langit. Roh naga banjir yang hitam pekat itu memuntahkan api iblis dan memperlihatkan cakar serta taringnya, bertarung dalam pertempuran besar dengan orang itu. Suara itu menyebabkan area sekitar bergetar. Raungan naga yang tak berujung memasuki telinga Xiao Chen, mendorongnya untuk menoleh. Mengapa suara naga ada di dalamnya? Xiao Chen tidak merasa aneh jika roh naga banjir bisa mengeluarkan suara naga. Namun, sepertinya orang yang bertarung dengan roh naga banjir juga melakukan hal yang sama. Inilah yang menurut Xiao Chen aneh. Selanjutnya, nada naga yang dikeluarkan orang itu terdengar familiar bagi Xiao Chen. Namun, pertarungannya terlalu jauh, dan rasa spiritualnya hanya mencapai 1 kilometer di tempat ini.
Dia tidak bisa menyelidiki masalah tersebut. Mendengar auman menghina dari roh naga banjir itu, semua roh yang muncul karena mematuhi perintahnya terbang mendekat. Kong Yuan merasa ragu dan bertanya, apakah naga banjir itu benar-benar dibentuk oleh gunting abadi itu? Pada awalnya, ketika Kong Yuan mendengar King Cheng berkata bahwa ini adalah neraka penarik lidah dan terdapat gunting naga banjir, dia menganggapnya sebagai lelucon. Sekarang, berdasarkan kekuatan naga banjir ini, hal itu tampaknya benar. Melihat ketidakpercayaan Kong Yuan, King Cheng dengan santai menjelaskan, tentu saja. Namun, itu bukan lagi harta karun. Setelah era keabadian berlalu, ia kehilangan spiritualitas dan kekuatan keabadiannya. Sekarang hanya harta biasa. Suatu ketika, seorang kaisar bela diri menundukkan seekor naga banjir karena penasaran dan kemudian dengan santai memberikannya kepada muridnya. Saat ini, hanya beberapa petapa bela diri tingkat Grandmaster yang tertarik pada naga banjir ini. Kaisar Semu sama sekali tidak mempedulikan mereka. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi. Kita tidak bisa terus menunggu di sini. Jika itu hanya martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, kami hanya akan menyerang. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, anggota kelompoknya yang lain segera mengikuti. King Cheng menghentakkan kakinya dan mengejarnya karena dia tidak punya pilihan. Kelompok itu bergerak secepat kilat. Tempat itu tampak jauh, tetapi dalam waktu sekitar 15 menit, pemandangan roh naga banjir hitam dan orang yang bertarung memasuki pandangan Xiao Chen. Orang yang bertarung dengan naga banjir hitam adalah seorang kultivator ras hantu paruh baya yang kokoh. Saat dia menggerakkan tangan dan kakinya, 10 naga surgawi muncul di belakangnya. Saat dia meninju, terdengar suara gemuruh. Gurun bergolak seperti ombak yang membubung ke langit. Roh naga banjir hitam bahkan lebih buas lagi. Saat ia memamerkan cakar dan taringnya, ia meraung dengan ganas. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa kultivator Ghost Rache itu terdengar familiar. Seperti Xiao Chen, kekuatan orang ini telah melewati ambang 5.000 ton kekuatan dan membentuk energi naga. Namun, dia berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen, mencapai 10 kekuatan naga. Setiap pukulan biasa dari orang ini dapat menghasilkan kekuatan 50.000 ton. Dia adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dalam tubuh fisik, keberadaan yang mengerikan. Ratusan sosok berpatroli di pinggiran medan perang, menghalangi roh-roh yang terbang, mencegah mereka mengganggu martial sage tingkat Grandmaster Agung dari ras hantu. Meskipun roh-roh ini tidak terlalu kuat, hampir tidak setara dengan petapa bela diri kelas rendah tahap awal, jumlah mereka sangat banyak, terlalu banyak untuk dihitung. Jika mereka semua terbang pada saat yang sama, martial sage tingkat Grandmaster yang hebat akan berada dalam masalah. Suara mendesing. Beberapa sosok turun bersama dalam angin kencang, menghalangi Xiao Chen. Berhenti. 2 orang yang memimpin kelompok itu tampak pucat, memancarkan ditki. 5 lainnya semuanya adalah roh yang tampak kokoh. Xiao Chen mengangkat alisnya karena terkejut. Nilai dari roh-roh ini tidak rendah, dan ada 5 di antaranya. Orang-orang ini harus mendapat dukungan kuat dari kaum bangsawan. Pertarungan antara tuan kita dan naga banjir jahat telah mencapai titik krusial. Kami tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Bisakah beberapa dari kalian menunggu sebentar? Orang berbaju kuning di sebelah kanan bertanya. Xiao Chen meliriknya. Pertempuran itu memang berada pada titik kritis. Roh naga banjir tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Jika mereka bergegas keluar, secara alami mereka akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Baiklah, kita hanya bisa menunggu sebentar. Xiao Chen tidak peduli dengan 2 orang di depannya. Namun, menyinggung martial sage tingkat Grandmaster hebat dari ras hantu yang memiliki kekuatan 10 kekuatan naga tidaklah baik. Tiba-tiba, kultivator berpakaian hitam di sebelah kiri memperhatikan King Cheng. Niat membunuh segera muncul di matanya. Menyerang. Orang-orang ini dikirim oleh murid permaisuri hantu untuk menimbulkan masalah. Kak bisa. Tepat setelah orang ini berbicara, suara pedang terdengar. Xiao Chen bereaksi lebih cepat. Saat ekspresi orang itu sedikit berubah, Xiao Chen bergerak secepat kilat. Jarinya memancarkan cahaya yang mengingatkan pada bulan yang cerah. Ini adalah bulan terang sempurna dari pedang Dao sempurna miliknya. Lampu pedang menyala, dan kultivator berpakaian hitam segera berubah menjadi mayat tanpa kepala. Xiao Bai dan yang lainnya menyerang dengan cepat. Di bawah upaya gabungan mereka berurusan dengan kultivator berjubah kuning dalam sekejap. Karena tuan mereka sudah mati, 5 roh kuat di belakang secara alami tidak dapat bertahan lama. Mereka berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. King Cheng bergumam dengan wajah polos, ini adalah orang-orang Raja Hantu. Saya sudah mengatakan bahwa kita harus menunggu sebentar. Namun, Anda memilih untuk tidak mendengarkan. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Xiao Chen melihat sekeliling, dan tatapannya bertemu dengan martial sage tingkat Grandmaster Agung ras hantu di udara. Dia merasakan niat membunuh yang sangat berat. Tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata dengan tenang, serang. Singkirkan semua orang di sekitar ini.
Xiao Chen tidak pernah menjadi orang yang ragu-ragu dan tidak tegas. Karena semua kesopanan telah hancur, tidak perlu lagi mencoba dan menjelaskan. Jika seseorang ingin hidup, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada meminta bantuan orang lain. Dalam perjalanannya, Xiao Chen telah menjadi inti dari kelompoknya. Tanpa bertanya apapun, Xiao Bai, Yuan Shu, dan Kong Yuan berpencar dan melenyapkan para penggarap ras hantu yang menghalangi roh. King Cheng sedikit terkejut. Dia tidak mengira Xiao Chen akan begitu tegas. Dia tidak ragu-ragu sama sekali, bahkan pada kemungkinan menghadapi kemarahan seorang martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Rasa dingin tiba-tiba mengguncang hati King Cheng. Agak menakutkan menjadikan orang seperti ini sebagai musuhnya. Dia melirik ke arah martial sage tingkat Grandmaster dari ras hantu yang melawan naga banjir jahat itu. Kemudian, senyuman muncul di wajahnya saat dia berpikir, maaf, paman bela dirimu. King Cheng benar-benar tidak melakukan ini dengan sengaja. Yuan Shu dan Kong Yuan adalah murid yang dibanggakan oleh Kaisar bela diri berdaulat. Xiao Bai adalah seseorang yang sangat diharapkan oleh Raja Rubah Roh. Bersama-sama, mereka mewakili para jenius yang dipersiapkan untuk menjadi Raja Iblis berikutnya. Ditambah lagi, ada Xiao Chen. Untuk kelompok seperti itu, tidak ada seorang pun yang kekurangan martial sage tingkat Grandmaster yang dapat memblokir mereka. Saat celah di barikade muncul, roh naga banjir meraung dengan ganas. Sejumlah besar roh meluncurkan diri mereka ke martial sage tingkat Grandmaster Agung dari ras hantu, secara signifikan mengurangi tekanan pada roh naga banjir. Martial sage tingkat Grandmaster hebat dari Ghost Rache mengungkapkan ekspresi jahat. Kulitnya terkoyak dan darah merembes keluar. Setiap kali dia meninju, 15 naga surgawi meraung dengan ganas, mencapai 15 kekuatan naga yang luar biasa. Junior, berhenti di situ. Jika tidak, 9 lapisan api penyucian ini akan menjadi kuburanmu. Suara gemuruh yang membawa niat membunuh tanpa batas bergema di mana-mana. Xiao Chen tidak peduli sama sekali. Dia tidak bodoh. Jika dia benar-benar berhenti, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Hanya ketika roh menguasai orang ini, menahannya, barulah semua orang mendapat kesempatan untuk hidup. Tak seorang pun di sini yang bisa menerima lebih dari 10 gerakan dari martial sage tingkat Grandmaster hebat yang bisa meletus dengan 15 kekuatan naga. Setelah sekitar 7 menit, para penggarap ras hantu yang tersisa semuanya melarikan diri atau mati, sehingga barikade tersebut runtuh. Banjir roh yang datang bagaikan lautan yang menenggelamkan martial sage tingkat Grandmaster dari ras hantu. Roh naga banjir yang jahat mengeluarkan raungan riang. Kemudian, dengan mengayunkan ekornya, ia segera pergi, berputar-putar di udara dan menyelam ke dalam tanah. Ketika mereka berlima berkumpul kembali, mereka semua mengalami beberapa luka di tubuh mereka. Xiao Chen merasa beruntung telah membawa Xiao Bai dan yang lainnya. Dia tidak mungkin menyelesaikan situasi seperti ini sendirian. Setelah Xiao Bai menyingkirkan pedang bulu salju, dia bertanya, Kakak Xiao Chen, bisakah kita pergi dulu? Yang lain menoleh, menunggu jawaban Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia melirik roh naga banjir hitam yang menyelam ke tanah. Dia berkata, King Cheng, bawa mereka pergi dulu. Aku akan menyusulnya nanti. Ekspresi orang lain sedikit berubah. King Cheng berseru keheranan, kamu tidak mungkin berpikir untuk mendapatkan roh naga banjir hitam, kan? Tidak peduli seberapa lemahnya roh naga banjir hitam, itu masih setara dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Xiao Chen menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Saya percaya diri, roh naga banjir hitam ini terluka parah. Ini adalah kesempatan terbaik saya. Meskipun Xiao Chen mengatakan ini, siapa yang tahu betapa kuatnya pergolakan kematian roh naga banjir hitam? Akankah kultivator ras hantu yang terkepung oleh lautan roh mampu membalikkan keadaan? Mungkinkah ada kecelakaan yang akan membawanya ke hukuman kekal? King Cheng, lakukan saja apa yang aku katakan. Saya memiliki sayap kebebasan. Akan mudah bagiku untuk mengejar ketinggalan. Sepasang sayap terbentang di belakang Xiao Chen. Lalu dia meneriakkan seruan perang dan melepaskan auranya. Rambut panjangnya berkibar-kibar dengan liar. Tubuhnya menjadi seperti cahaya pedang menyerupai cahaya bulan yang terang. Dengan satu langkah, dia sampai di tempat roh naga banjir hitam mendarat. Pergi. King Cheng tidak berkata apa-apa lagi. Dia memimpin Yuan Shu dan yang lainnya ke lapisan api penyucian berikutnya. Ketika roh naga banjir jahat yang berada di dalam tanah melihat seseorang berani menghalanginya, ia melolong mengamuk. Gelombang suara mengguncang gendang telinga Xiao Chen. Dragon Might yang kuat dan menakutkan turun dari atas. Jika ada seseorang dengan budidaya rendah di sini, kekuatan naga saja sudah cukup untuk menghancurkan orang itu menjadi bubuk. Tentu saja, Xiao Chen tidak takut pada Dragon Might. Dengan mengamati leluhur klan Xiao yang menggunakan tebasan penakluk naga untuk menaklukkan naga, dia mendapatkan pemahaman mendalam tentang kata menundukkan naga. Setelah itu, dia bahkan berhasil menggabungkan 13 jurus tebasan penakluk naga klan Xiao, membentuk naga azure tanpa celah yang kuat, tebasan mendalam naga penakluk.
Hanya dengan kesempurnaan kecil, naga Azure sempurna, tebasan mendalam naga yang menundukkan dapat dengan mudah membunuh martial sage tingkat Grandmaster. Setelah mencapai kesempurnaan luar biasa, itu akan menjadi lebih luar biasa. Dengan Xiao Chen yang memiliki pikiran untuk menaklukkan naga dan kekebalan terhadap Dragon Might, yang menakutkan adalah roh naga banjir ini. Dia mendorong dengan kedua kakinya, dan Azure Dragon muncul di sekelilingnya, semuanya berjumlah 18. Setiap Azure Dragon memiliki awan keberuntungan di sekitarnya yang menyebabkan angin kencang bertiup. Dragon Might menyebar sejauh 5 km. Mengaum, Azure Dragon meraung bersama. Dragon Might yang berlapis langsung mengalahkan Dragon Might milik roh naga banjir. Mencacah, Xiao Chen menyipitkan mata dan melambaikan tangannya ke langit. 18 gambar Azure Dragon berubah menjadi pedang Qi yang kuat dan menebas roh naga banjir yang jahat. Pedang Qi yang terbang sepertinya membelah langit menjadi dua. 18 pedang Qi menyerang secara berurutan. Yang pertama baru saja ditebang dan yang kedua sudah ditindaklanjuti. Bang, 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 semua pedang Qi menyerang roh naga banjir secara berurutan. Aura hitam mengerikan menyebar dari roh naga banjir. Hanya satu tebasan mendalam naga yang menundukkan yang hampir menghilangkan roh ini, menyebabkannya melolong di udara. Xiao Chen sedikit terengah-engah. Menggunakan tebasan mendalam naga yang menundukkan begitu cepat seperti itu menguras tenaganya secara signifikan. Namun, dia sangat gembira. Sepertinya tebakannya benar. Pertarungan dengan martial sage tingkat Grandmaster dari ras hantu telah menyebabkan roh naga banjir ini terluka parah, itu sudah sangat lemah. Kalau tidak, mengingat kekuatan roh naga banjir menyaingi martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, tebasan mendalam naga penakluk Xiao Chen tidak akan terlalu merusaknya. Mata roh naga banjir jahat bersinar merah. Ia melirik Xiao Chen dengan putus asa. Kemudian, ia melolong sedih dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menyerang Xiao Chen. Hati Xiao Chen mencelos saat dia dengan cepat menghindar. Ini adalah pergolakan kematian pihak lain. Roh naga banjir ini adalah tandingan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Xiao Chen bahkan tidak berani membayangkan konsekuensi menerima pergolakan kematiannya. Namun, Xiao Chen masih terlambat satu langkah. Cahaya hitam itu bergerak sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan pikirannya. Bahkan saat dia mempertimbangkan untuk melarikan diri, cahaya hitam menusuk dadanya. Darah mengucur dari luka Xiao Chen. Garis hitam menyebar dari tusukan ke seluruh tubuhnya. Ketika Xiao Chen melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa cahaya hitam itu sebenarnya adalah pisau gunting hitam. Panjangnya setengah meter dan memiliki ukiran pola naga hitam di atasnya, memberikan kesan spiritualitas yang samar. Lautan aura mengerikan yang luas seperti asap langsung menyebar ke seluruh tubuh Xiao Chen, dengan cepat mengalir ke pikirannya. Suara lolongan kesedihan tak ada habisnya, bergema di benaknya. Xiao Chen menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, pikirannya menjadi jernih. Menahan rasa sakit, dia meraih pegangannya dan mencabut pisau guntingnya. Ki hitam tanpa batas menempel di luka di dadanya. Pergolakan kematian roh naga banjir menembus dirinya. Jika itu berada pada puncaknya, pergolakan kematian mungkin akan menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Untungnya, seni tempering tubuh cakrawala saya telah mencapai kesempurnaan. Selama hatiku tidak hancur, aku bisa pulih dengan cepat. Setelah memuntahkan seteguk darah lagi, Xiao Chen mulai memeriksa pisau gunting hitam di tangannya. Menurut Qing Cheng, ini adalah setengah dari gunting abadi dari zaman abadi. Sayangnya, ketika zaman keabadian berakhir, neraka pecah dan siklus reinkarnasi tidak ada lagi. Gunting abadi kehilangan sebagian besar kekuatan ilahi dan menjadi barang biasa. Gunting adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Semu pun tidak peduli. Namun, tidak peduli seberapa biasa itu, bahkan setelah kehilangan kekuatan ilahi, gunting abadi pasti dibuat dengan bahan ilahi kelas atas. Bahan-bahan ilahi ini tidak diragukan lagi tidak kalah dengan flame crystal berusia 10.000 tahun dan essence iron berusia 10.000 tahun yang dibutuhkan Si Tu Lei Hong. Mereka akan sangat membantu seni nutrisi tubuh naga Azure milik Xiao Chen. Xiao Chen harus menyembuhkan luka di dadanya dengan cepat, jadi dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Dia dengan cepat mengedarkan seni nutrisi tubuh naga Azure dan langsung menelan separuh gunting naga banjir ini ke dalam tubuhnya. Mengaum, saat Xiao Chen menelan separuh gunting naga banjir ini, raungan naga keluar dari tubuhnya. Gambar naga berwarna biru tambahan berenang di sekitar tulang di tubuhnya. Satu kekuatan naga. Tanpa diduga, Xiao Chen memperoleh kekuatan naga tambahan. Dia sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli seberapa bagus bahan dari gunting abadi, menurut perkiraannya, dia seharusnya mendapatkan setengah kekuatan naga paling banter, bahkan jika dia menghabiskan semuanya. Saat itu, setelah Xiao Chen mengonsumsi lebih dari 500 ton material ilahi, dia hampir tidak mencapai satu kekuatan naga. Menyerap setengah dari gunting abadi ini telah meningkatkan kekuatannya sebesar satu kekuatan naga. Setelah dia mencernanya seluruhnya, peningkatannya akan menjadi 2 kekuatan naga. Ini sungguh luar biasa. Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Namun, penggandaan vital ki-nya sudah pasti. Itu bukanlah ilusi atau kepalsuan. Dengan berpikir, dia bisa dengan mudah merasakan vital ki yang meledak di tubuhnya, dua kekuatan naga yang bonafit. Setelah dia benar-benar mencerna setengah dari gunting abadi, vital ki-nya akan meningkat sebesar kekuatan naga lainnya, mencapai total 3 kekuatan naga. Mungkinkah karena roh naga banjir itu? Xiao Chen mempertimbangkan kemungkinan itu. Tampaknya hal itu sangat mungkin terjadi. Seni nutrisi tubuh naga Azure mengolah energi naga. Gunting abadi berisi roh jahat naga banjir dari zaman abadi. Menelannya memungkinkan dia meningkatkan energi naganya dengan cepat. Penemuan ini membuka jalan baru bagi Xiao Chen. Jika di masa depan, dia mengonsumsi harta karun rahasia yang mengandung jiwa naga, target 10 kekuatan naga tidak akan jauh lagi. Memang benar, kekayaan dapat ditemukan di tengah bahaya. Setengah dari gunting abadi ini mungkin tidak luar biasa, tetapi ini membuka jalan baru bagi saya untuk mengembangkan seni nutrisi tubuh naga Azure. Xiao Chen mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Kemudian, dia melirik ke arah martial sage tingkat Grandmaster Agung dari ras hantu yang tenggelam dalam banyak roh. Dia diam-diam mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia membentangkan Freedom Wings untuk terbang maju dengan cepat. King Cheng membawa spanduk sepeda Xiao Chen, memungkinkan dia merasakan lokasinya. Jadi dia tidak takut terpisah dari 4 orang di 9 lapisan api penyucian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah 1 jam, sage bela diri tingkat Grandmaster dari ras hantu menyerbu keluar dari pengepungan dalam keadaan yang menyedihkan. Bintik-bintik cahaya hitam memenuhi udara. Itu baru 1 jam. Namun, rasanya seperti 1,5 tahun bagi orang ini. Wajahnya abu-abu karena kelelahan yang berat. Martial sage tingkat Grandmaster yang hebat ini telah memusnahkan gelombang demi gelombang roh dengan tinjunya. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia akan mampu menyerang dengan satu teriakan keras. Namun, Martial sage tingkat Grandmaster yang hebat telah melawan roh naga banjir untuk waktu yang lama, dan tubuhnya tidak lagi dalam kondisi puncak. Dia bahkan melampaui batas kemampuannya beberapa kali, mengalami kerusakan signifikan pada tubuhnya. Wajah Martial sage tingkat Grandmaster yang hebat tenggelam saat dia melihat sekeliling. Ratusan orang yang dibawanya semuanya tewas, termasuk beberapa muridnya yang berharga. Orang berjubah putih. Kapan dunia Kunlun mendapatkan masa muda yang begitu menentukan? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ekspresi orang ini berubah menakutkan ketika dia mengingat penampilan Xiao Chen. Dia mengepalkan tinjunya rat-rat dan berkata dengan marah, tidak peduli apa dukunganmu, setelah menyinggung perasaanku, Molian, di 9 lapisan api penyucian ini, tidak mungkin kamu bisa terus hidup. Tepat pada saat ini, dentuman sonik terdengar. Molian merasakan beberapa aura kuat terbang mendekat. Salah satu dari mereka tidak lebih lemah dari kondisi puncaknya. Molian mendongak dan menyipitkan mata. Lalu dia bergumam, jadi, itu adalah orang-orang di lembah Dewa Pengobatan. Ini bukan pertama kalinya lembah Dewa Pengobatan datang ke 9 lapisan api penyucian untuk mendapatkan api yang disebabkan oleh Yin. Saat ini, tubuh Molian belum pulih, jadi dia tidak ingin bentrok dengan sekelompok orang ini. Wajah Tuan Wei dari lembah Dewa Pengobatan bersinar gembira ketika dia melihat Molian. Dia segera memanggilnya, haha. Pak Tuan Mo, harap tunggu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tuan Wei memperhatikan luka-luka Molian. Bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, hei, mengapa Old Mo terluka di lapisan pertama api penyucian? Molian awalnya tidak ingin mengatakan apapun. Namun, dia ingat bahwa pihak lain adalah seorang alkemis Grandmaster dan karenanya harus membawa beberapa pil obat tingkat sage padanya. Itu seharusnya dapat membantu Molian dengan cepat memulihkan vital ki-nya dan menyembuhkan luka-lukanya. Jika Molian beruntung dan cepat, dia mungkin bisa menyusul orang berjubah putih itu. Seorang pemuda berjubah putih berkomplot melawan saya. Tuan Wei, Anda datang pada saat yang tepat. Berapa banyak pil obat sage grade untuk penyembuhan yang Anda miliki? Aku akan membeli semuanya. Junior macam apa ini? Tidak disangka dia bahkan berhasil berkomplot melawan Molian dari ras hantu. Orang berjubah putih. Tiba-tiba, sebuah pemikiran terlintas di benak Tuan Wei. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan bertanya, Saudara Mo, apakah orang berjubah putih yang kamu bicarakan itu? Setelah lukisan itu dibentangkan, niat membunuh yang tak terbatas segera muncul di mata Molian. Dia bertanya dengan dingin, bagaimana hubunganmu dengan orang ini? Mengapa kamu membawa fotonya bersamamu? Tuan Wei menyimpan lukisan itu dan berkata, Saudara Mo, mohon jangan salah paham. Lembah Dewa Pengobatanku tidak ada hubungannya dengan Raja berjubah putih Xiao Chen ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lapisan api penyucian kedua disebut Sin Mirroring Hell. Ini khusus menghukum orang-orang yang membunuh keluarga mereka sendiri, orang tua dan saudara kandung mereka. Ada cermin di sana yang dikenal sebagai cermin dosa. Ketika orang yang dihukum melihatnya, mereka akan melihat adegan mereka membunuh kerabatnya, membuat mereka menghidupkannya kembali berulang kali dalam ilusi.
Namun rasa sakit yang dialami korban akan dirasakan pelaku 100 kali lipat bahkan 1000 kali lipat. Jika orang itu menikam korbannya, mereka akan menderita rasa sakit yang ratusan kali lipat. Hati semakin terasa sakit, keputusasaan dan ketakutan korban akan bertambah ratusan kali lipat hingga pelaku merasakannya sendiri. Seseorang harus menanggung rasa sakit mental dan fisik. Setiap siklus membawa siksaan yang tak terbatas. Ini bahkan lebih mengerikan daripada lapisan pertama api penyucian, neraka yang menarik lidah. Namun, itu adalah legenda dari zaman keabadian. Sin Mirroring Hell saat ini adalah gletser halus seperti cermin, yang konon terbuat dari cermin dosa. Ada banyak pantom yang terbuat dari gabungan roh dan es di gletser. Mereka sudah tidak bisa lagi didefinisikan sebagai roh dan dikenal sebagai es pantom. Saat hantu es mati, terkadang ia meninggalkan mutiara jiwa es. Benda ini sangat membantu para penggarap yang memiliki atribut es. Jadi, ada lebih banyak orang di lapisan api penyucian ini dibandingkan di lapisan pertama. Kadang-kadang, seseorang akan melihat para kultivator bertarung dengan Ice Phantom. Saat Xiao Chen terbang di udara, dia dengan santai membunuh beberapa Ice Phantom yang lemah. Setelah itu, dia kehilangan minat. Jadi, dia melepaskan kekuatan gunturnya yang abadi. Phantom paling takut dengan kekuatan petir. Selain itu, jiwa pedang kesempurnaan kecilnya terkandung di dalamnya. Dengan keduanya berlapis satu sama lain, ketakutan bahwa kombinasi yang ditimbulkan pada Ice Phantom menghalangi mereka untuk mendekati dan memprovokasi Xiao Chen. Menggunakan koneksinya ke Cycle Banner, dia dengan cepat terbang menuju lokasi Xiao Bai dan yang lainnya. Berdasarkan apa yang dia ambil menggunakan sense spiritualnya, kelompok Xiao Bai tidak menurunkan kecepatan mereka. Mereka mungkin menyadari bahwa dengan Freedom Wings, cepat atau lambat dia akan menyusul. Tiba-tiba, Xiao Chen, yang sedang bepergian dengan cepat, berhenti di udara. 5 kilometer di depannya ada seorang pria dan seorang wanita yang bertarung sengit dengan segelintir Ice Phantom. Setiap Ice Phantom setidaknya memiliki tinggi 100 meter. Yang tertinggi-tingginya hampir 200 meter. Tubuhnya yang besar tampak seperti bukit kecil. Ice Phantom bisa menelan jenisnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin besar ukurannya, semakin kuat pula mereka. Mereka yang tingginya lebih dari 100 meter sama kuatnya dengan Martial Sage. Ice Phantom setinggi 200 meter sudah setara dengan petapa bela diri tingkat medial. Pria dan wanita merasa relatif sulit untuk menghadapi Ice Phantom. Wanita itu hanyalah seorang petapa bela diri kelas rendah. Pria itu sedikit lebih kuat, seorang sage bela diri kelas rendah puncak. Pria itu memiliki keterampilan luar biasa dengan pedang. Xiao Chen bisa merasakan ketajaman niat pedang kuat pria itu dari jarak 1 kilometer, ini adalah puncak niat pedang kesempurnaan agung. Tentu saja, apa yang mendorong Xiao Chen untuk berhenti bukanlah niat pedang ini tetapi penggunaan teknik pedang 4 musim oleh pria itu. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, 4 fenomena misterius muncul di sekitar pria itu. Orang ini adalah Baiki dari klan Bai di alam kubah langit. Baiki tampaknya telah membuat beberapa perubahan pada teknik pedang 4 musim miliknya. Meskipun hasilnya tidak seperti hasil Xiao Chen, yang mengambil jalan yang sama sekali berbeda, hasilnya tetap luar biasa.